sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung yang didampingi oleh ratu cantik bernama Dwi Ayu. Mereka mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari yang tak kalah cantik dari ibunya. Pada suatu hari, untuk melepas penat, Prabu berjalan-jalan bersama istri tercintanya. Tenang sekali suasananya di sini. Benar, di sini lebih tenang daripada di kerajaan. Keduanya berjalan-jalan di hutan dekat kerajaan tanpa dikawal oleh para pengawal. Di tengah jalan, ternyata sesuatu yang buruk terjadi kepada Prabu Tapa Agung. Astaga raja, tolong! Syukurlah ada seorang yang mendengar. Seorang nenek-nenek yang tengah mencari kayu bakar. Ia datang dan menawarkan untuk mengobati Prabu Tapa Agung di rumahnya. Jika Baginda selalu menemukan daun ini, saya yakin muka Baginda akan cepat. Terima kasih Nek, kami tidak tahu bagaimana nasib kami jika Baginda. Hari demi hari berlalu. Sejak kejadian Baginda Raja terjatuh di hutan, kesehatannya mulai menurun. Ia sering batuk dan tidak nafsu makan. Yang tua juga menambah buruk kondisinya. Aku sudah tua, mungkin saja aku turun tahta. Jangan bicara seperti itu Baginda. Tidak, mungkin sekarang memang sudah saatnya turun tahta. Aku menunjuk Purbasari sebagai penggantiku. Ayahanda, aku ada putri sulung, Rena milikku. Ya Ayahanda, seharusnya Purbararang yang jadi penerusmu. Tidak, putusanku sudah bulat. Tapi ayah, hentikan, aku kan tidak melihat ayah kalian sekarang. Tinggalkan ruangan ini sekarang. Purbararang bersama tunangannya Indrajaya. Mereka kesal karena Pak Agung yang menurut mereka tidak adil. Hal tersebut menyulut kemarahan di antara keduanya. Setelah berpikir panjang, Purbararang menemukan sebuah rencana untuk mengembalikannya ke posisi yang ia inginkan. Aha, jadi bagaimana dia kita pergi ke tempat itu lagi? Ide yang bagus. Apa Tuan Putri Purbararang dengan Indrajaya datang kemari? Ayahku memberikan tanahnya kepada adikku yang bodoh itu. Tahu apa di seorang kerajaan? Aku tidak mau tahu. Tuan harus melakukan sesuatu. Kau tahu bukan? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Tapi kau pun juga tahu. Aku pasti punya harga. Cih, pasti uang itu cukup untuk Purbasari. Selang beberapa hari, Nini si penyihir berusaha untuk menyelinap ke dalam kamar Purbasari. Saat ia berhasil, Nini langsung melancarkan rencana untuk mencelakai Purbasari, yaitu dengan menumpahkan bubuk racun di kasur Purbasari. Keesokan harinya, kerajaan dihebohkan oleh putri Purbasari yang tak lagi cantik. Kulit tangan, kakinya, wajah penuh dengan bintik-bintik warna hitam. Saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kulit sang putri seperti ini. Bau sekali ini. Lihatlah Ayahanda, apakah Ayahanda yakin ingin menemukan tata kepada orang seperti itu? Baginda, rakyat mengeluh tentang mengenai pemilik Purbasari sebagai pengestaf kamu. Baginda, bagaimana ini? Apa yang terjadi pada dirimu anakku? Ayahanda, aku juga tidak tahu apa-apa. Ibunda, apa yang terjadi pada diriku? Ayahanda, apa Ayahanda yakin ingin menjadikan Purbasari sebagai ratu? Ayahanda tidak tahu. Purbasari tidak pantas menjadi seorang ratu. Apakah Ayahanda ingin membuat kami kecewa? Kau benar juga putriku. Dayang, tolong bawa Purbasari ke pengasingan. Ayahanda, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa-apa. Ibunda, tolong aku. Berhentilah menangis wahai putriku. Kembalilah saat kau sudah sembuh. Dayang, tolong mengantarkan dia ke pengasingan. Maafkan saya Tuan Putri. Tidak apa-apa Dayang. Ayahanda sudah memerintahkannya. Sebagai permintaan maaf saya akan menjadikan tempat tinggal untuk Tuan Putri. Tak lama setelah mereka berjalan-jalan, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan.
Setelah itu, Dayang melepas Purbasari. Perginya Dayang menandai bahwa Purbasari harus tinggal sendiri dalam pengasingannya. Suatu hari, ketika Purbasari sedang duduk di depan gubuknya, dia dihampiri oleh seekor lutung dari semak-semak. Siapa kau? Lutung Kasarung. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung kini tahu mengapa seorang putri kerajaan ada di tengah hutan sendirian. Lutung prihatin akan keadaan Purbasari. Ia menjadi sangat perhatian kepada Purbasari. Ia membawakan Purbasari makanan, air, dan sesekali membawa bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam, bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Paginya, Purbasari menemukannya. Lutung, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tuan Putri mandilah di telaga ini. Lutung, kenapa kamu bisa berbicara? Lalu kenapa kamu menyuruhku untuk mandi di telaga ini? Jika kamu mau kembali ke istana, ini jalan satu-satunya. Cepat ceburkan dirimu. Tidak mungkin, kulitku kembali seperti semula. Terima kasih, Lutung. Sama-sama, sekarang kau dapat kembali ke istana dan berkumpullah dengan keluargamu. Aku akan antarkan. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung pergi ke istana. Semua orang terkejut, ada yang terkejut bahagia dan ada yang terkejut kesal. Putri Purbasari telah kembali, Baginda Ratu. Astaga, bagaimana bisa terjadi? Purbararang pun membuat berbagai kompetisi untuk mempertahankan tahtanya. Purbasari menyanggupi tantangan dari kakaknya. Berbagai kompetisi ia jalani, dan hasilnya mereka seri. Tibalah kompetisi akhir, yakni kompetisi mengenai tunangan. Siapa tunangan paling tampan di antara mereka berdua? Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tampan di sini. Bagaimana ini? Aku tunangannya. Apa? Lutung? Baiklah jika seperti itu. Pasti kamu tahu siapa pemenangnya. Tunggu sebentar. Lapar, guys. Kapan? Mana udah 30? Lutung? Aku adalah pangeran dari kerajaan yang tetangga, dan aku dikutuk oleh kesombonganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah meracuni ayahku dan gadis bodoh itu. Mengapa jadi seperti ini? Apa? Kamu meracuni ayahanda? Meskipun Purbararang merupakan anak dari raja dan ratu, ia dan Indrajaya menerima hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Purbasari pun menjadi ratu yang didampingi oleh seorang yang tak pernah ia sangka, yang selalu ada untuknya meski ia dalam kesusahan. Dialah Lutung Kasarung. Tamat.